Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan kembali mengobrol dengan Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Maman. Selalu baik selama Indonesia masih berdiri. Amin. Beliau ini seorang akademisi, penulis, aktivis, dan juga seorang peneliti. Nah, ini salah satu hasil tulisan beliau di buku ini yang berjudul Arus Baru Pancasilaisme. Beliau bertindak sebagai editornya. Buku ini ditulis oleh banyak sekali namanya nih. Ada Setio Hadjar Dewantoro, Bambang Darmono, J. Marbun, Dhani Akbar, Ermayang Sari, Setio Wibowo, dan lain-lain. Beliau ini memang salah satu praktisi Pancasila ya, Prof ya? Betul ya? Maunya begitu. Oh, mau. Faktanya belum. Tapi beliau ini termasuk orang yang paling concern terhadap Pancasila. Karena menurut beliau, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa yang disusun oleh para founding father kita berdasarkan memang jati diri bangsa kita ya, Prof ya? Ya, cita-citanya begitu, walaupun prakteknya masih agak jauh dari harapannya. Dan lebih sedihnya lagi, di amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang melahirkan Undang-Undang Dasar 2002, Pancasila justru tereliminasi ya. Secara teoretik sebenarnya tidak, tetapi tidak dirujuk. Di pembukaan masih ada, masih eksis. Nilainya, tulisannya masih ada, tapi tidak dirujuk untuk menghasilkan pasal-pasal. Di batang tubuhnya Pancasila tidak tercerminkan. Nah, dalam buku ini judulnya si Arus Baru Pancasilaisme. Nah, kita mau mengupas kenapa sih buku ini diberi judul Arus Baru Pancasilaisme. Apakah memang ada arus lama atau bagaimana? Prof, silahkan dijelaskan mengapa ditulis arus baru. Silakan, Prof. Ya, tentu saja hipotesanya begini, Pancasila itu bukan hanya dasar filosofi sekaligus filosofi Grundslag bagi Indonesia, tetapi menurut kami Pancasila ini adalah salah satu dari 11 keajaiban dunia. Oke. Kenapa dia disebut ajaib? Karena di dalam dirinya itu mengandung satu tingkat lebih tinggi dari Komunis Manifesto dan satu tingkat lebih tinggi dari prakarsa neoliberal, sebagaimana yang sudah diajarkan dan disebarkan oleh Amerika dan teman-teman. Oke. Jadi Pancasila ini menurut banyak orang, terutama mereka yang sangat serius menggeluti tradisi diskursus, itu adalah manifesto komunis plus ketuhanan. Kalau di dalam tradisi neoliberal adalah neoliberalisme minus keserakahan. Jadi selalu menjadi titik tengah atau mizan kalau dalam bahasa Jawa itu, yang tidak pro kanan, tidak pro kiri, yang kemudian melahirkan satu terminologi hubungan antar negara non-blok, tidak bersekutu dengan kaum kanan dan tidak bersekutu dengan kaum kiri, karena ia menjadi penjembatan sekaligus pendamai dan mercusuar bagi kelompok kiri dan kelompok kanan. Oke. Nah, buku ini sebenarnya mencoba melihat dari perspektif yang betul-betul baru dari buku-buku yang telah ada. Apakah perspektif barunya adalah meletakkan ketuhanan dalam persoalan yang lebih dalam, karena ternyata 20 tahun arus reformasi itu memberikan ruang yang begitu besar bagi tumbuhnya apa yang disebut dengan fundamentalisme. Baik fundamentalisme Islam, Hindu, Buddha, dan banyak agama di kita yang kemudian merongrong arus publik menjadi lebih timpang. Jadi tiba-tiba kalau Anda lihat di beberapa forum, orang senang sekali takbir, padahal di sekitarnya itu banyak orang beragama berbeda. Dan cara takbirnya itu seakan-akan menyalahkan agama lain. Padahal Pancasila tidak pernah begitu, karena Pancasila itu kalimatnya tegas, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Tidak ada urusan dengan Islam, tidak ada urusan dengan Hindu, tidak ada urusan dengan Kristen, Protestan, dan seterusnya. Tapi berurusan dengan orang yang beriman. Karena itu wilayah publik mestinya dijauhkan dari persoalan-persoalan bahwa saya lebih benar dari yang lain dalam konteks kepercayaan, dalam konteks agama. Tetapi limpahan demokrasi liberal kepada kita hari ini juga
menghasilkan banjir fundamentalisme yang luar biasa. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari populis yang sudah lama diperkirakan oleh para pendiri republik, tetapi hari ini betul-betul mengejawantah. Nah, buku ini mencoba untuk meluruskan kembali proses-proses fundamentalisme itu agar di dalam kampanyenya, di dalam hidupnya, untuk menghilangkan apa yang disebut dengan the truth claim. Klaim-klaim kebenaran yang sebenarnya ada di semua pihak, sehingga ketika memasuki wilayah publik, publik itu jauh lebih rasional daripada berperasaan. Kan Pancasila itu menurut saya perlu dikembangkan di 4 level. Level pertama kita menyebutnya sebagai level private opinion, pikiran-pikiran pribadi. Pikiran-pikiran pribadi ini tidak akan berfungsi kecuali dia harus menjadi public opinion pada level yang kedua. Tapi public opinion itu juga tidak akan menghasilkan apapun kecuali dia harus dinaikkan lagi menjadi policy opinion atau opini policy, harus menjadi kebijakan. Tapi dia juga nggak cukup, karena policy opinion itu harus menjadi policy reality, harus direalitaskan. Yang keempat, nah kalau itu sudah direalitaskan, dia harus dijadikan tradisi dan kurikulum. Yang kelima, makanya dia harus berubah. Yang pertama harus menjadi pikiran pribadi, pikiran umum, kemudian menjadi kebijakan umum, kemudian menjadi realitas yang umum, kemudian harus ditradisikan. Nah, kita selama ini baru menempatkan Pancasila sebagai private opinion, sebagai pikiran-pikiran yang terpecah-pecah di mana-mana, yang belum menyatu, sehingga tafsirnya juga berbeda-beda, sehingga juga hampir semua public opinion dan keputusan publik itu justru melawan Pancasila. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ketika elit kita menyusun undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan dan Kesehatan, itu adalah public policy yang melawan Pancasila. Itu karena memang Pancasila baru ada di sumpah, baru ada di teks, baru ada di wilayah dasain, baru ada di wilayah angan-angan pribadi-pribadi, belum menjadi kesepakatan bersama yang harus diintrodusir dan dicantoli oleh kebijakan-kebijakan publik. Nah, buku ini sebenarnya mendorong semua orang, termasuk elit dan para pembacanya, agar menyadari bahwa Pancasila tidak bisa direalitaskan kalau ia hanya ada di ucapan, di pikiran. Dia harus direalitaskan dalam kebijakan publik, dan kemudian harus ditradisikan sebagai sebuah living tradition. Makanya ini betul-betul baru, dan kebetulan ditulis oleh banyak orang karena mereka mengikuti kelas konstitusi yang kita adakan. Kalau kita bicara tentang negara, itu kan sebuah organisasi besar ya, di mana ada seorang pemimpin yang mengepalai organisasi tersebut. Nah, negara itu kan punya kewenangan untuk memaksakan kehendak pada masyarakat berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, Pancasila ini sebetulnya kan pemerintah bisa memaksakan bagaimana ini bisa diimplementasikan. Tapi kita lihat bahwa sejak beberapa tahun yang lalu pendidikan Pancasila sendiri kan dihilangkan dari sekolah-sekolah kan, sehingga otomatis Pancasila semakin jauh dari kehidupan kita. Nah, menurut Profesor sendiri solusinya bagaimana? Karena kita kalah di dalam mengagregasi tokoh-tokoh untuk menjadi pejabat publik. Kalau pejabat publiknya adalah orang yang dipersiapkan oleh oligar untuk melawan Pancasila, maka kita tidak akan mendapatkan kebijakan berbasis Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar 2002 memang memberikan kesempatan kepada kelompok kaya yang disebut oligar itu mendorong calonnya, menempatkan orangnya yang memang teruji anti Pancasila. Sehingga kita dia menjadi presiden, gubernur, menteri, dan pejabat publik lainnya, yang kita terima adalah kebijakan yang ia tanda tangani, ia dorong sebagai kebijakan anti Pancasila. Kita tidak bisa berharap pada sebuah negara yang isinya orang-orang itu. Jadi pekerjaannya harus dua, memastikan kembali ini menjadi living tradition dan memastikan bahwa orang yang terpilih di wilayah publik adalah agensi Pancasila. Kalau dua-duanya itu bisa kita kerjakan, sangat besar kemungkinan presiden, wakil presiden, menteri, para wakil menteri, panglima, para kepala staf, kepala sekolah, dosen, guru itu menghasilkan public policy yang berbasis Pancasila. Sepanjang tidak bisa menempatkan agensi Pancasila, ya nggak akan bisa. Jadi yang harus kita kerjakan itu dua, memastikan
wilayah publik itu diisi oleh orang yang mengerti dan memahami Pancasila dan dia pembela Pancasila, pada saat yang bersamaan seluruh produk kurikulum dan tradisi itu harus dicantolkan dengan Pancasila. Dan yang menyedihkan sekarang banyak orang teriak saya Pancasila, tapi perilakunya nggak mencerminkan Pancasila ya. Iya, karena problem kita memang dari dulu sebagaimana yang tadi saya sebut di awal, ia baru menjadi private opinion, opini publik saja, omongan pribadi, pikiran pribadi. Karena ketika ia hanya menjadi omongan pribadi, pikiran pribadi, maka wilayah publik tidak akan teredukasi sekaligus terimplementasi berbasis Pancasila. Dan itu memang ada lag dan itu pekerjaan berat. Sejauh ini bagaimana respon publik terhadap buku ini, Prof? Tahun berapa sih diterbitkan? Ini kan baru terbit bulan November. Bulan ini ya? Iya, sehingga belum diedarkan. Pak Maman ini wartawan pertama yang saya kasih tahu dan beritahu. Moga-moga menjadi berkah bagi Pak Maman dan keluarga serta para pemirsa. Harapannya dengan adanya buku ini apa, Prof? Harapannya banyak sekali, tapi diakumulasi menjadi dua. Tertradisinya Pancasila bukan hanya sebagai pikiran pribadi, tapi juga pikiran dan ucapan umum. Yang kedua, bisa mengagregasi dan mendorong pihak-pihak publik itu untuk menghasilkan keputusan publik yang nyantol, binding dengan Pancasila. Dua itu, kalau dua itu terimplementasikan, maka saya rasa sudah layak meninggal dunia. Dan masuk surga gitu. Ya belum tentu masuk surga, belum tentu ikhlas gitu. Jadi ya cita-citanya begitu. Nah teman-teman, berdasarkan penjelasan beliau tadi, buku ini ternyata sangat penting untuk teman-teman baca, terutama bila teman-teman memang mempunyai jiwa negarawan ya, mencintai Indonesia dan ingin benar-benar menghayati Pancasila. Jadi jangan lupa dibeli bukunya ya. Berapa harganya nanti dibayar? 210.000. Murah. Oke teman-teman, nanti bisa dibeli buku toko-toko buku ya? Ya, bisa juga ke saya, bisa juga ke penerbit. Ke Shopee juga ada. Di Shopee juga ada. Nah teman-teman jangan lupa beli bukunya. Nah kita bertemu lagi dari lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Thank you.